Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang elips untuk memenuhi mata kuliah geometri analitik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Jovita dan anggota saya ada Hanifa dan Khairunisa Rinatulaili. Yang akan dibahas di sini ada definisi elips, persamaan standar elips, persamaan elips dengan pusat alfa dan beta, eksentrisitas elips, persamaan tali busur elips, persamaan garis singgung, sifat utama garis singgung pada elips, definisi elips kedua, lingkaran Monge, persamaan garis tengah sekawan, dan penerapan aplikasi elips dalam kehidupan. Yang pertama ada definisi elips. Elips adalah himpunan semua titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu besarnya tetap. Dari definisi tersebut, kita dapat melukis elips dengan menempatkan titik demi titiknya sebagai berikut. Dari gambar yang ada di sini, keterangannya itu yang pertama, tetapkan titik F1, F2, dan panjang 2A lebih besar dari nilai mutlak F1, F2. Yang kedua, hubungkan F1 dan F2. Yang ketiga, tentukan titik A dan B pada garis F1, F2, sehingga F2B sama dengan F1A. Nilai mutlak F2B sama dengan nilai mutlak F1A sama dengan 1/2 dalam kurung 2A dikurangi nilai mutlak F1 F2. Nah, yang keempat, titik-titik TI diperoleh sebagai berikut. Yang A, buat lingkaran dan pusat F1 dan jari-jari R1 lebih besar daripada nilai mutlak F1A. Yang B, dari F2 busurkan lingkaran dengan jari-jari 2A dikurangin R1. Yang C, perpotongan lingkaran A dan busur B adalah titik-titik T1. Yang D, lakukan hal yang sama dengan mengganti peran F1 dan F2 dan sebaliknya. Untuk setiap titik T berlaku nilai mutlak TF1 ditambah nilai mutlak TF2 sama dengan 2A. AB disebut sumbu panjang, nilai mutlak AB sama dengan 2A. CD disebut sumbu pendek. Titik-titik A, B, C, dan D disebut puncak-puncak elips. Persamaan standar elips. Definisi persamaan standar elips. Elips memiliki dua bentuk standar berdasarkan orientasinya. Yang pertama, elips horizontal. Jika sumbu panjang elips terletak pada sumbu X. Elips vertikal. Jika sumbu panjang elips terletak pada sumbu Y. Persamaan standar elips horizontal. Jika pusat elips berada di titik H dan K, maka persamaan standar elips horizontal adalah dalam kurung X dikurang H tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang K tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. A adalah jarak dari pusat ke ujung sumbu panjang atau disebut sumbu mayor. B adalah jarak dari pusat ke ujung sumbu pendek atau disebut sumbu minor. Jadi A lebih besar dari B. Lalu di sini persamaan standar elips vertikal. Jika pusat elips berada di titik H dan K, maka persamaan standar elips vertikal adalah dalam kurung X dikurang H tutup kurung kuadrat per B kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang K tutup kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. A adalah jarak dari pusat ke ujung sumbu panjang yaitu disebut sumbu mayor. B adalah jarak dari pusat ke ujung sumbu pendek atau disebut sumbu minor. Berarti A lebih besar dari B. Contoh persamaan standar elips. Di sini ini misalkan kita memiliki elips dengan pusat di titik asal 0,0 dengan sumbu panjang 10 sehingga A sama dengan 5 dan sumbu pendek 6 sehingga B sama dengan 8. Persamaan standar elips horizontal ini adalah X kuadrat per 5 kuadrat ditambah Y kuadrat per 3 kuadrat atau X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, sini persamaan elips dengan pusat alfa dan beta. Nih, situ elips pusatnya terletak pada titik P, yaitu situ titik P yaitu alfa dan beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat pada persamaannya dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Sini adakan transiasi susunan sumbu sedemikian sehingga O aksen berimpit dengan P.
Dengan demikian, rumus transiasinya adalah dalam kurung X sama dengan X aksen ditambah alfa, terus ini Y sama dengan Y aksen ditambah beta, atau dalam kurung X aksen sama dengan X dikurang alfa, terus Y aksen sama dengan Y dikurang beta. Karena O aksen merupakan pusat elips, maka persamaan dari persamaan elips terhadap suatu susunan sumbu X aksen, koma 0 aksen, koma Y aksen sama dengan adalah Y X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan elips dengan pusat P, alfa, beta terhadap susunan sumbu X, O, Y adalah dalam kurung X dikurang A tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang beta tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya yang keempat ada eksentrisitas elips. Rasio jarak dari pusat elips dari salah satu fokus ke sumbu semi mayor elips didefinisikan sebagai eksentrisitas elips. Istilah eksentrisitas didefinisikan dari titik tetap dan garis tetap pada bidang. Titik tetap biasanya disebut fokus dan garis tetap disebut direktris. Eksentrisitas elips kurang dari 1 karena berbentuk tengah antara lingkaran dan oval. Lingkaran mempunyai eksentrisitas 0 dan oval mempunyai eksentrisitas 1. Eksentrisitas elips selalu terletak antara 0 dan 1. Selanjutnya ada rumus eksentrisitas elips. Eksentrisitas elips dapat dihitung menggunakan rumus E sama dengan C per A, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangin B kuadrat. Oleh karena itu, eksentrisitasnya menjadi E sama dengan akar dalam kurung A kuadrat dikurangin B kuadrat tutup kurung per A. E sama dengan akar dalam kurung A kuadrat dikurangin B kuadrat tutup kurung per A kuadrat. Kenapa yang bawahnya jadi A kuadrat? Karena A-nya itu masuk ke dalam akar, jadi dikuadratkan, jadilah A kuadrat. Jadi E sama dengan akar 1 dikurangin B kuadrat per A kuadrat. Ini kenapa bisa 1? Karena penyebutnya kita samain. Jadi A kuadrat per A kuadrat dikurangin B kuadrat per A kuadrat. Nah, A kuadrat per A kuadrat itu kan sama aja kayak 1. Jadi 1 dikurangin B kuadrat per A kuadrat. Nah, di sini E itu sebagai eksentrisitas, C itu sebagai jarak antara titik fokus dan pusat elips, A itu sebagai panjang sumbu mayor elips, B itu sebagai panjang sumbu semi minor. Selanjutnya, contoh soal eksentrisitas elips. Tentukan eksentrisitas elips yang memiliki persamaan X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Penyelesaiannya, diketahui kan persamaan elipsnya X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka kita ketahui A kuadratnya itu 25 dan B kuadratnya itu 16. Maka kita masukkan ke dalam rumus eksentrisitas. E sama dengan akar 1 dikurangin B kuadrat per A kuadrat. Nah, kita masukkan B kuadrat dan A kuadratnya. Jadi E sama dengan akar 1 dikurangin 16 per 25. Nah, karena tadi kan akar 1 dikurangi 16 per 25. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi, 1 per 1 dikurangi 16 per 25. Nah, kita samakan tuh penyebutnya, jadi per 25 semua. Nah, jadi 25 dibagi 1, 25. 25 dikali 1, 25. 25 bagi 25, 1. 1 kali 16, 16 kan. Jadi akar 25 per 25 dikurangi 16 per 25. Sama dengan akar 9 per 25. Sama dengan 3 per 5. Nah, dibuat desimal jadi 0,6. Maka eksentrisitas elips yang didapat adalah 0,6 atau 3 per 5.
Nah, sini yang kelima itu persamaan tali busur elips. Misalkan persamaan elipsnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan titik a 1 dalam kurung x aksen, y aksen tutup kurung dan a2 dalam kurung x aksen, y aksen tutup kurung merupakan titik singgung dari garis-garis singgung elips yang melalui titik T. Di sini tuh x1, y1 di luar elips. Nah, persamaan garis singgung di A1 adalah sini itu x aksen dikali x per a kuadrat ditambah y aksen kali y per b kuadrat sama dengan 1. Terus karena T pada garis singgung, maka x aksen dikali x1 per a kuadrat ditambah y aksen kali y1 per b kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan 1. Terus yang kedua itu persamaan garis singgung di A2 adalah x aksen dikali x per a kuadrat ditambah x aksen dikali y per b kuadrat sama dengan 1. Karena T pada garis singgung, maka y aksen kali y1 per a kuadrat ditambah y aksen dikali y1 per b kuadrat sama dengan 1. Dari 1 dan 2 kita dapat menyimpulkan bahwa titik-titik A1 dan A2 terletak pada garis dengan persamaan x1 dikali x per a kuadrat ditambah y1 dikali y per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini disebut tali busur singgung dari titik T, yaitu x1 dan y1. Pada elips yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX kurang lebih dari akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Tampak bahwa ada dua garis singgung yang gradiennya M. Misalkan persamaan elipsnya itu X min AX kuadrat ditambah per A kuadrat ditambah Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan menggunakan dari x kuadrat per A kuadrat ditambah kita memperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat dengan gradien M adalah x kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan M b kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat x kuadrat ditambah 2a 2a kuadrat m x ditambah a kuadrat b kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Persamaan terakhir ini merupakan persamaan kuadrat dalam x. Dalam kondisi ini dapat ditetapkan bahwa garis akan menyambung elips dari titik potongnya berimpit. Hal ini terjadi apabila persamaan kuadrat di atas mempunyai dua akar yang sama atau apabila nilai diskriminannya sama dengan 0. P sama dengan 2a kuadrat MC min 4b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat a kuadrat p kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Min p kuadrat ditambah b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat sama dengan 0. Berarti P-nya itu sama dengan kurang lebihnya itu akar dari B kuadrat. Jadi, persamaan garis singgung pada elips yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus minus akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Tampak bahwa ada dua garis singgung yang gradiennya M. Misalkan, persamaan elips X dikurangin AX kuadrat per A kuadrat ditambah Y min BX kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan menggunakan translasi susunan sumbu, kita memperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat P dengan gradiennya M. Kita memperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat dengan gradien M adalah
Nah, yang ketujuh ini sifat utama garis singgung pada elips. Sifat utama garis singgung pada elips adalah sebagai berikut. Garis singgung di suatu titik pada elips membagi dua sama besar sudut antara garis yang melalui titik itu dengan titik api yang satu dan garis yang melalui titik tersebut dengan titik api lainnya. Di sini tuh lihat gambar 3.4. Keberlakuan sifat ini akan dibuktikan sebagai berikut. Misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan T sama dengan dalam kurung X1 di koma Y1 suatu titik pada elips. Persamaan garis singgung pada elips di titik T adalah X1 dikali X sama per A kuadrat ditambah Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1 atau A kuadrat dikali Y1 dikali Y1 dikali Y sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat dikurang B kuadrat dikali X1 dikali X. Berarti tangen beta sama dengan negatif B kuadrat dikali X1 per A kuadrat dikali Y1. Dengan mudah kita mendapatkan tangen Y sama dengan Y1 per X1 dikurang C dan tangen sama dengan Y1 per X1 ditambah C. Jadi di sini itu tangen A2 sama dengan tangen dalam kurung beta dikurang Y tutup kurung sama dengan tangen beta dikurang tangen Y per 1 ditambah tangen beta dikali tangen Y. Nah, di sini sama dengan negatif B2 dikali X1 per A kuadrat dikali Y1 dikurang Y1 per X1 dikurang C per 1 dikurang dalam kurung B2 B kuadrat dikali X per A kuadrat dikali Y1 koma Y1 per X1 dikurang C tutup kurung sama dengan B kuadrat dalam kurung CX1 dikurang A kuadrat dalam kurung per CY1 dalam kurung CX1 dikurang A kuadrat tutup kurung sama dengan B kuadrat per CY1. Dengan cara serupa kita akan memperoleh tangen A1 sama dengan B2 per CY1. Berarti tangen A1 sama dengan tangen A2. Jadi A1 sama dengan A2 dan ini terbukti. Baik, yang ke-8 ini di sini ada definisi elips kedua. Nah, elips adalah himpunan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis tertentu besarnya tetap. Nilai perbandingan itu lebih kecil dari 1 dan dinamakan eksentrisitas numerik yang disimbolkan dengan E. Contohnya, tentukan persamaan elips yang titik-titik apinya simetris terhadap sumbu Y dan titik O yang memenuhi syarat bahwa jarak antara kedua garis-garis arahnya 32 dan eksentrisitas numeriknya E sama dengan 1/2. Di sini penyelesaiannya itu karena titik-titik api elips simetris terhadap sumbu Y dan titik O, maka persamaan garis-garis arah elips adalah X sama dengan plus min A kuadrat per C. Berarti jarak antara kedua garis arah adalah 2 kali A kuadrat per C sama dengan 32 atau C sama dengan 1/16 A dikali A kuadrat. Terus karena C per A sama dengan E sama dengan 1/2, maka C sama dengan 1/2 dikali A. Jadi 1/16 A dikali A kuadrat sama dengan 1/2 dikali A atau A kuadrat dikurangi 8 dikali A sama dengan 0. Nah, karena A lebih besar dari 0, maka A sama dengan 8 dan akibatnya C sama dengan 4 dan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 64 dikurang 16 sama dengan 48. Jadi persamaan elipsnya adalah X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Sekarang kita perhatikan lagi gambar 3.5 pada gambar tersebut. Diketahui bahwa gradien garis singgung di T adalah negatif B kuadrat dikali X1 per A kuadrat dikali Y1, berarti gradien garis normalnya yaitu garis yang melalui T dan tegak lurus garis singgung adalah A kuadrat dikali Y1 per B kuadrat dikali X1. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan A kuadrat per Y1 dikali Y1 per B kuadrat dikali X1.
dikali X dikurang X1. Misalkan D adalah titik potong garis normal dengan sumbu X, maka YD adalah sama dengan 0 dan XD dapat dicari sebagai berikut. Negatif B kuadrat dikali X1 dikali Y1 sama dengan A kuadrat dikali Y1 dikali XD dikurang A kuadrat dikali Y1 dikurang X1. Jadi XD sama dengan dalam kurung A kuadrat dikurang B kuadrat dikali X1 dikali Y1 per A kuadrat dikali Y1 sama dengan C kuadrat dikali X1 per A kuadrat. Akibatnya df1 per df2 sama dengan C dikurang C kuadrat per A kuadrat dikali X1 per C kuadrat C ditambah C kuadrat per A kuadrat dikali X1 sama dengan C kuadrat dalam kurung A kuadrat per C kuadrat dikurang X1 tutup kurung per C kuadrat dalam kurung A kuadrat per C kuadrat ditambah X1 tutup kurung sama dengan D1 per D2. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga F2, F1, dan T garis normal adalah garis bagi sudut F2, T sama F1. Nah, yang ke-9 ini adalah lingkaran Monge. Lingkaran Monge adalah lingkaran yang bersinggungan dengan dua sisi segitiga dan bersinggungan dengan lingkaran dari dalam. Lingkaran ini juga disebut sebagai lingkaran ortopis. Bukti, persamaan garis singgung dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus min akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Persamaan garis singgung yang tegak lurus pada garis singgung ini mempunyai gradien negatif 1 per M, Y sama dengan negatif 1 per M, X plus min akar A kuadrat negatif 1 per M kuadrat ditambah B kuadrat. Tempat kedudukan titik potong kedua garis singgung diperoleh dengan mengeliminasi M dari kedua persamaan di atas menjadi Y dikurang MX plus min akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Y kuadrat dikurang 2MXY sama ditambah M kuadrat dikali X kuadrat sama dengan A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. MY ditambah X sama dengan plus min akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat. Nah, setelah kedua persamaan dikuadratkan kemudian dijumlahkan, yang diperoleh jadinya itu dalam kurung 1 ditambah M kuadrat tutup kurung dikali Y kuadrat ditambah dalam kurung 1 ditambah M kuadrat tutup kurung dikali X kuadrat sama dengan dalam kurung 1 ditambah M kuadrat tutup kurung dikali A kuadrat ditambah dalam kurung 1 ditambah M kuadrat tutup kurung dikali B kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi tempat kedudukan yang dicari memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran berpusat di O dalam kurung 0,0 tutup kurung dari jari-jari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lingkaran ini disebut lingkaran ortopis atau lingkaran Monge. Selanjutnya ada persamaan garis tengah sekawan. Garis tengah sekawan pada elips adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari tali-tali busur elips yang sejajar. Nah, kita ketahui bahwa rumus gradien M suatu garis adalah Y sama dengan MX plus C. Itu sebagai persamaan pertama. Nah, rumus dari persamaan elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya jadikan A kuadrat B kuadrat. Nah, A kuadrat B kuadrat dibagi A kuadrat jadikan B kuadrat. B kuadrat dikali X kuadrat, jadi B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat B kuadrat dibagi B. Itu kan jadinya A kuadrat dikali Y kuadrat, jadikan A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat dikali 1 itu kan dibagi 1 kan 1 dikali 1 jadinya A kuadrat B kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, itu sebagai persamaan kedua.
Selanjutnya itu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, tadi kan Y-nya udah ketemu ya, MX plus C kan, jadinya Y-nya diubah jadi MX plus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Sama dengan B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dalam kurung M kuadrat X kuadrat ditambah 2M kali X kali C ditambah C kuadrat. Ini itu dari MX plus C kuadrat sama dengan dari sini. Nah, itu sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dalam tutup kurung X kuadrat itu dari B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat dari situ. Nah, ditambah 2A kuadrat dikali M dikali C dikali X. Itu dari A kuadrat dikali 2 dikali M dikali X dikali C. Dari situ. Ditambah A kuadrat dikali C kuadrat. Ini sama aja dari yang A kuadrat dikali C kuadrat. Nah, dikurangin A kuadrat dikali ini itu sama aja ruas kanan dan ruas kirinya itu sama-sama dikurangin A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini tuh rumus titik busurnya. T dalam kurung X1 ditambah X2 bagi 2, Y2 ditambah Y1 bagi per 2, tutup kurung. Nah, X1 ditambah X2 itu sama aja kayak negatif B per 2A. Jadi X1 tambah X2 sama dengan, kita masukkan B-nya. B-nya itu kan dari ini, yang 2A kuadrat dikali M dikali C. Nah, jadi kita masukkan negatif 2 dikali A kuadrat dikali M dikali C per 2A. A-nya itu kan B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Jadinya 2 dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, jadi untuk XT-nya didapat negatif A kuadrat dikali M dikali C per B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Lalu kita ke YT. YT-nya itu sama dengan M dikali XT ditambah C sama dengan M. XT-nya kan tadi sudah diketahui ya, jadi negatif A kuadrat dikali M dikali C per dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat ditambah C sama dengan negatif A kuadrat dikali M kuadrat. Ini kenapa M kuadrat? Karena ini kan ada M lagi kan. Dan sini juga ada M, jadinya M kuadrat dikali C per B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat ditambah C. Dan ini sebagai persamaan keempat. Melihat kembali ke XT sama dengan negatif A kuadrat dikali M dikali C per B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Kita kalikan silang, XT dikali B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat sama dengan negatif A kuadrat dikali M dikali C. Nah, sama dengan C sama dengan XT dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat tutup kurung per A min A kuadrat dikali M. Dan ini sebagai persamaan 5. Nah, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 5. YT sama dengan M dikali negatif A kuadrat dikali M dikali C per dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat tutup kurung ditambah C. Sama dengan M dikali negatif A kuadrat dikali M dikali C per dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat ditambah C-nya kan tadi udah diketahuin ya. XT dikali B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat per negatif A kuadrat dikali M. Nah, sama dengan M XT. Kenapa ini bisa MXT? Karena yang atas kan M dikali negatif A kuadrat dikali M dikali C per
dalam kurung B kuadrat tambah A kuadrat dikali M kuadrat kan. Nah, negatif A kuadrat dikali M dikali C per dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat itu sama aja kayak yang XT. Kita bisa lihat lagi ke yang melihat kembali XR nih. XT sama kan. Nah, jadinya makanya MXT ditambah kenapa bisa B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT itu sama aja kayak X yang di atasnya itu XT dikali B kuadrat ditambah XT dikali A kuadrat dikali M kuadrat. Jadi itu dipisah dijadi dua. Jadi XT dikali B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M atau B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT ditambah XT dikali A kuadrat dikali M kuadrat per negatif A kuadrat dikali M atau sama aja kayak A kuadrat dikali M kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT. Makanya hasilnya itu YT-nya itu M dikali XT ditambah B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT ditambah A kuadrat dikali M kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT. Jadi sama dengan M dikali XT ditambah B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT dikurangin M dikali XT. Kenapa bisa M dikali XT? Karena yang tadi kan A kuadrat dikali M kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT. Nah, itu kan A kuadrat sama A kuadrat kan bisa dibagikan, jadinya sama aja kayak A pangkat 2 dikurangin 2 kan, jadinya 0. 0 itu kan jadinya 1. Jadinya itu 1 nggak ada. Kalau ini kan M kuadrat per M. Jadinya kan M pangkat 2 dikurangin 1. Jadinya M-nya doang. Jadi hasilnya itu negatif MXT. Nah, sama dengan B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT. Kenapa hasilnya kayak gini? Karena ini kan MXT dikurangin MXT, jadinya habis kan? Dan sisanya cuma B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali XT. Jadi itu hasilnya. Nah, secara umum karena T, maka Y sama dengan B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali X. Maka rumus dari persamaan dua garis tengah sekawan itu Y sama dengan B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali X. Selanjutnya contoh soal persamaan garis tengah sekawan. Tentukan persamaan tali busur suatu elips X kuadrat per 32 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1. Sehingga titik 2,3 merupakan titik tengah tali busur itu. Nah, penyamaan itu diketahui. A kuadratnya itu sama dengan 32 dan B kuadratnya itu sama dengan 24. XT-nya itu 2 dan YR-nya itu 3. Nah, kita misalkan tali busurnya itu Y sama dengan MX plus C. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan B kuadrat per negatif A kuadrat dikali M dikali X. Kita ketahui kan tadi Y-nya udah 3 sama dengan B kuadratnya itu 24 per A kuadratnya itu 32 jadi negatif 32. M belum ada jadi tetap M, negatif 32 dikali M. X tadi udah diketahui 2 jadi dikali 2. Karena tadi kan 3 sama dengan 24 per negatif 32 dikali M dikali 2 kan. Nah, kita kalikan silang. Negatif 32 dikali M dikali 3, jadinya negatif 96 dikali M. Sama dengan 24 dikali 2, sama dengan 48. Nah, di sini jadi M sama dengan
48, negatif 96-nya itu pindah. Jadi 48 per negatif 96. M sama dengan negatif 1/2. Kenapa negatif 1/2? Karena 48 dibagi 48 itu 1, dan negatif 96 dibagi 48 itu 2, makanya jadinya negatif 1/2. Nah, kita masukin ke rumus C sama dengan XT dikali negatif B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat per A kuadrat dikali M. Sama dengan XT-nya kan tadi udah diketahuin ya 2. 2 dikali B-nya itu juga udah diketahuin kan 24. Jadi 2 dikali negatif 24 ditambah A kuadratnya juga udah diketahuin 32. M kuadratnya itu M-nya itu tadi negatif 1/2. Jadi 2 dikali negatif 24 ditambah 32 dikali dalam kurung negatif 1/2 tutup kurung kuadrat per 32 dikali negatif 1/2 sama dengan 2 dikali negatif 24 ditambah 32 dikali 1/4. Kenapa 1/4? Kan tadi di atas itu negatif 1/2 pangkat 2 ya. Nah, itu tuh sama aja kayak 1/2 dikali 1/2, jadinya 1/4. Nah, per 32 dikali negatif 1/2. 32 kita bagi 2, jadinya kan 16, jadi negatif 16. Nah, C sama dengan negatif 24 ditambah 32 dikali 1/4. Nah, 32 dikali 1/4 ini kan 8 ya. Nah, jadi negatif 24 ditambah 8 itu negatif 16. Kita 2 dikali negatif 2 dibagi negatif 16. Nah, itu kan sama aja kayak negatif 8 ya. Jadinya negatif 16 per negatif 8 sama dengan 2. Maka persamaan tali busur tersebut adalah negatif 1/2x ditambah 2. Selanjutnya ada penerapan aplikasi elips dalam kehidupan. Yang pertama ada astronomi dan orbit planet. Planet-planet dalam tata surya kita mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips tersebut. Tentang gerakan planet menggambarkan bagaimana planet bergerak dalam orbit elips ini, yang membantu ilmuwan memahami dan memprediksi pergerakan planet. Yang kedua, antena satelit. Parabola satelit atau antena satelit seringkali berbentuk elips. Bentuk elips ini membantu dalam mengarahkan sinyal ke fokus elips yang diinginkan untuk memaksimalkan penerimaan sinyal. Yang ketiga ada desain akustik. Ruang konser atau auditorium kadang-kadang dirancang dengan dinding berbentuk elips untuk memperkuat suara. Ketika sumber suara ditempatkan di salah satu fokus elips, gelombang suara akan dipantulkan ke fokus lain, membantu dalam distribusi suara yang lebih merata dan jelas. Yang keempat ada reflektor optik. Reflektor dalam teleskop dan lampu sorot kadang-kadang berbentuk elips. Ketika cahaya ditempatkan di salah satu fokus, cahaya yang dipantulkan akan terkumpul di fokus lain, memberikan pencahayaan yang lebih intens dan terarah. 5. Trek balap. Banyak lintasan balap, mobil, dan lari memiliki bentuk elips. Bentuk elips ini membantu untuk mendistribusikan kecepatan dan menjaga kelancaran jalur balap, memungkinkan kendaraan atau pelari untuk menjaga kecepatan tinggi dengan aman. Yang keenam, resonansi frekuensi radio. Dari teknik komunikasi, elips digunakan dalam perhitungan dan desain antena untuk memastikan bahwa sinyal radio dapat diterima dan dikirimkan dengan efisiensi tinggi. Yang ketujuh, GPS dan navigasi. Sistem GPS menggunakan orbit elips satelit untuk mengirimkan sinyal ke bumi. Satelit GPS mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips memungkinkan sinyal untuk berbagai lokasi di bumi dengan akurasi tinggi. Yang kedelapan, arsitektur dan desain. Bentuk elips digunakan dalam desain bangunan dan struktur untuk menciptakan estetika yang menarik dan efisien. Misalnya banyak jembatan dan atap stadion menggunakan kurva elips untuk distribusi beban yang optimal.
Yang ke-9 ada kesehatan dan kedokteran. Elips juga digunakan dengan desain alat kesehatan seperti mesin MRI atau magnetic resonance imaging. Bentuk elips dari magnet dalam mesin MRI membantu dalam menghasilkan gambar yang lebih jelas dan terfokus dari organ tubuh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.